Transjakarta mengalami kenaikan tarif menjadi Rp5.000. Setu Babakan menjadi destinasi wisata budaya Betawi. Sekolah gratis bagi kaum marginal di Depok. Halo, apa kabar Sobat Linguistik? Jumpa lagi dalam Lensa Linguistik, menelisik bahasa di balik berita. Bersama saya, Tiara Dita. Pemprov DKI Jakarta akan kaji kenaikan tarif Transjakarta menjadi Rp5.000. Kebijakan ini diambil setelah 20 tahun lamanya tidak ada kenaikan tarif. Tarif yang lama pun kami sudah memsubsidi per tiket berapa ya? 9.700. Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DPA-nya dipotong. Setelah 20 tahun bertahan di angka Rp3.500, tarif Transjakarta dikabarkan akan naik dan mengalami penyesuaian. Transjakarta pertama kali diluncurkan pada 15 Januari 2004 dengan tarif seharga Rp2.000. Setelah itu, sesuai dengan SK Gubernur DKI nomor 1912 tahun 2005, tarif tersebut naik menjadi Rp3.500 dan bertahan sampai sekarang. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa kenaikan tarif ini diambil karena beban subsidi yang diberikan kepada penumpang bisa mencapai Rp9.000 per orang. Kebijakan kenaikan tarif ini pastinya mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Namun, Pemprov DKI menegaskan bahwa penyesuaian ini akan diiringi dengan peningkatan kualitas layanan serta efisiensi operasional untuk menjaga keterjangkauan harga dan kenyamanan bagi masyarakat. Dari Jakarta, aku Kiki Afrilia melaporkan. Di tengah modernisasi yang hebat, kawasan Setu Babakan menjadi tujuan wisata dengan keaslian budaya Betawi. Selain sebagai wadah pelestarian budaya, kawasan ini sekaligus menjadi tempat edukasi sejarah Betawi. Siapa di sini yang orang Betawi? Halo Sobat Linguistik, hari ini aku lagi ada di Museum Betawi yang ada di Jakarta Selatan, tepatnya di Setu Babakan. Buat kalian yang suka banget sama budaya Betawi, terus penasaran sama sejarahnya, yuk ikutin aku! Untuk berkunjung ke Museum Betawi, kalian cukup mengisi Google Form dengan meng-scan barcode yang ada di resepsionis. Museum Betawi ini gratis loh. Museum Betawi buka di hari Selasa sampai Minggu pada jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Setelah meng-scan barcode, di bagian kanan lantai 1 Museum Betawi, kalian akan disajikan 8 ikon budaya Betawi seperti ondel-ondel, kembang kelapa, ornamen gigi balang, baju sadaria, kebaya kerancang, batik Betawi, kerak telur, dan bir peletok. Yuk kita coba ke lantai 2. Kira-kira di sana ada apa aja ya? Nah, untuk kalian yang suka foto-foto, di lantai 2 banyak banget spot untuk foto-foto. Dan juga banyak koleksi-koleksi dari Museum Betawi yang lainnya loh. Kalau di awal tadi, di bagian kanan lantai 1 ada 8 ikon Betawi, di bagian kirinya ada juga nih koleksi pernikahan adat Betawi. Jadi, di Museum Betawi ini juga nunjukin kalau budaya Betawi campuran dari budaya Tionghoa, Arab, dan lainnya. Setiap minggu, kalian juga bisa melihat berbagai pertunjukan budaya Betawi, kayak ondel-ondel, gambang kromong, silat, musik keroncong, dan sebagainya. Kalian penasaran gak sih gimana sejarahnya museum ini dibangun? Ya, jadi Museum Betawi itu dia mulai ya
dibuka secara resmi itu dari tahun 2017, tepatnya di tanggal 30 Juli. Kenapa ada Museum Betawi di sini? Itu sesuai dengan amanah yang ada di Perda 3 tahun 2005. Mana itu penetapan kawasan seluas kurang lebih 289 hektar sebagai perkampungan budaya Betawi. Jadi dari sekian banyak amanah yang ada di dalam situ, salah satunya adalah harus ada satu museum. Itu dia cerita seru dari Museum Betawi. Jadi, selain bisa belajar tentang sejarah dan budaya Betawi, di sini kita bisa menikmati suasana yang adem dan penuh nuansa khas Betawi di setiap sudutnya. Buat kalian yang lagi main ke Setu Babakan, jangan lupa mampir ke Museum Betawi ya. Aku Arzila Salsabila untuk Lensa Linguistik. Sampai jumpa lagi. Di tengah mahalnya biaya pendidikan, Sekolah Master Depok menampung anak-anak yang kurang mampu. Tak hanya mengajarkan soal akademik, tetapi juga berfokus pada pertumbuhan karakter. Stasiun Depok Baru menjadi langkah pertama saya hari ini. Tak jauh dari sini, berdiri sebuah sekolah yang berbeda dari kebanyakan. Sekolah yang lahir dari keprihatinan, namun tumbuh karena kepedulian. 25 tahun lalu, saat Indonesia sedang dilanda krisis moneter, banyak anak kehilangan kesempatan belajar. Di tengah situasi sulit itu, Pak Rohim selaku pendiri Sekolah Master bersama sekelompok remaja masjid di Depok memilih untuk tidak tinggal diam. Mereka membuka ruang bagi anak-anak yang terpinggirkan, seperti anak jalanan, pengamen, pemulung, hingga mereka yang tak lagi punya tempat untuk belajar. Saat itu, mereka masih belajar di emperan masjid. Dan dari tempat sederhana itulah lahir nama Master, Masjid Terminal. Sekolah Master kini punya jenjang pendidikan yang lengkap, mulai dari TK dan PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Sebagian besar murid di sini adalah warga Depok. Mereka datang dengan cerita berbeda, tapi dengan semangat belajar yang sama. Tantangan tentu bukan hal baru bagi sekolah ini. Banyak anak-anak yang belum memiliki identitas resmi sehingga sulit diakui secara administratif. Dan di balik setiap tantangan itu, ada para pengajar yang terus berjuang mendampingi murid-muridnya. Salah satunya Bu Ade, yang tahun ini memasuki tahun ke-7 mengajar di Sekolah Master. Saya di sini sebetulnya paling baru mungkin ya, bukan paling baru. Yang lain tuh udah ada 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Saya di sini baru mau masuk tahun ke-7. Pada saat saya ke sini, sebetulnya bukan mau ngajar ya, gitu, menemani adik saya yang sedang membuat disertasi. Di musola itu ngaji nggak ada pembimbingnya, nggak ada gurunya, jadi kadang saling setor gitu. Saya pikir terus yang membetulkan bacaan siapa gitu. Padahal mengaji itu kan perlu pembimbing ya. Jangankan untuk anak-anak ya, yang sudah mahir saja, yang punya hafalan banyak itu juga tetap harus ada guru. Nah, saya lihat kok nggak ada guru gitu. Walaupun saya ilmunya juga saya pikir belum banyak, tapi paling tidak saya udah belajar di beberapa lembaga Al-Quran. Saya mengajukan sendiri itu. Berjalan berapa bulan itu, ternyata di sini ada kekurangan pengajar. Jadi sekarang saya mengajar bahasa Indonesia. Kemudian diminta menjadi wali kelas. Sekarang saya seringnya jadi wali kelas 10, jadi anak-anak yang baru itu. Dan memang untuk anak-anak master di sini kan istilahnya dari kaum marginal ya, gitu. Latar belakangnya macam-macam. Jadi ada yang pedagang, ada yang broken home. Di master ini kan sekolah gratis, bukan hanya pelajaran utama di kelas saja. Jadi baik membaca Al-Quran, kemudian kita ajari juga akhlak adab yang baik, disiplin, dan sebagainya. Istilahnya ini second home untuk mereka. Dan kita bukan hanya sebagai tutor, bukan sebagai pembimbing, sebagai guru, kita menjadi orang tua kedua buat mereka. Karena ada banyak juga yang yatim piatu, atau mereka nggak yatim piatu, punya bapak ibu, tapi ada tapi tiada. Mungkin fisiknya nggak ada, atau fisiknya ada tapi hatinya nggak ada.
Nah, kita menjadi rumah untuk mereka. Jadi wali kelas itu juga sebagai guru BP. Biasanya sekolah-sekolah ini kan ada guru BP sendiri ya, BK ya. Nah, kalau di master guru BK-nya ya wali kelasnya itu. Jadi memang ada mata pelajaran yang disebut forum. Forum itu jadi bukan untuk pelajaran umum, tapi untuk membahas masing-masing anak atau urusan kelas dan sebagainya di luar mata pelajaran umum. Sekolah master tak hanya mengajarkan pelajaran akademis, tapi juga membentuk karakter. Mereka dibimbing untuk mengenal diri, menemukan minat, dan membangun kompetensi agar kelak bisa bersaing di dunia kerja maupun di tengah masyarakat. Sekolah ini menjadi bukti bahwa pendidikan sejatinya bukan tentang gedung megah, tapi tentang niat dan kepedulian. Di tempat sederhana seperti inilah harapan terus tumbuh. Dari Depok, saya Nabila Syafira melaporkan untuk Lensa Linguistik. Di balik 3 liputan hari ini, tersimpan proses panjang yang tidak selalu terlihat oleh pemirsa. Mulai dari merumuskan angle, melakukan wawancara, hingga menyusun naskah. Tak jarang tim kami harus berdiskusi cukup alot, demi menghasilkan tayangan yang akurat dan layak ditonton. Mari kita simak di balik layar edisi kali ini. Lu tuh bukan behind the scene, sinematik. Apa ya? Ayo, mulai. Oke, cut. 1, 2, 3 masuk. Freeze. Belajar guys. Anjir. Adanya konstruksi itu dari urutan waktu ada masuk ke posisi 1, 2, 3. Dadah. Dengan berakhirnya tayangan ini, saya Tiara Dita bersama seluruh tim Lensa Linguistik undur diri. Semoga tayangan kami hari ini dapat memberi wawasan dan inspirasi bagi Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.